Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Culita Novianti Hermawan, NIM 2001010130. Saya Mida Hamidatul Musyarofa, NIM 20020010134. Di sini kami akan membawakan materi tentang Ghazwul Fikri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Ghazwul Fikri secara bahasa, secara istilah, dan secara luas. Yang pertama adalah secara bahasa, yaitu Ghazwul berasal dari kata Ghazwah yang berarti peperangan, dan Fikri berasal dari kata fikr yang berarti pemikiran. Sedangkan secara istilah, Ghazwul Fikri adalah penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam guna merubah apa yang ada di dalamnya sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan darinya hal-hal yang benar karena telah tercampur aduk dengan hal-hal yang tidak islami. Sedangkan untuk dalam arti luas, Ghazwul Fikri adalah cara atau bentuk penyerangan yang senjatanya berupa pikiran, tulisan, ide-ide, argumentasi, dan propaganda. Sedangkan untuk bahaya Ghazwul Fikri, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah al-ightirar, yang artinya tertipu atau terperdaya oleh musuh-musuh Islam. Umat menjadi silau pada kekuatan dan kemajuan materi serta konsep-konsep dan pemikiran ataupun peradaban asing. Mereka menghirupnya tanpa filter, tanpa tahu bagaimana pandangan agama terhadapnya. Mereka malah merasa bangga karena merasa itulah yang paling baik bagi mereka. Padahal seharusnya bagi seorang muslim wajib bagi kita untuk menimbang segala urusan dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ar-rukun, yang artinya kecenderungan kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kekaguman terhadap orang-orang kafir dan tumbuhnya sikap inferior menyebabkan umat cenderung kepada kekafiran. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk condong hati, menyukai atau berbasa-basi terhadap orang-orang yang zalim yang melanggar hukum-hukum Allah atau menyenangi perbuatan mereka. Yang ketiga adalah al-mawaddah, yang artinya mencintai dan berkasih sayang kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Perhatikan betapa bahayanya Ghazwul Fikri ini. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang seharusnya mereka lawan, malah mereka jadikan kawan. Mereka mencintai dan berkasih sayang kepada orang-orang kafir, namun malah membenci atau memusuhi saudaranya sesama muslim. Yang keempat adalah at-ta'ah, yang artinya taat kepada keinginan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Karena telah terperdaya, cenderung, dan mencintai mereka, wajar saja jika sebagian umat ini ada yang senang hati, taat, dan patuh pada keinginan orang-orang kafir. Yang kelima adalah al-ittiba, yaitu mengikuti kepada petunjuk-petunjuk mereka. Yang keenam adalah at-tasyabuh, yang artinya menyerupai orang-orang kafir. Karena selalu mengikuti orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah, akhirnya umat ini betul-betul menyerupai mereka baik dalam corak pemikiran, perilaku, dan tampilan fisik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk berbuat seperti itu. Yang terakhir adalah al-wala, yaitu artinya loyalitas kepada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Inilah akhirnya yang terjadi. Muncul dalam tubuh umat ini orang-orang yang menyerahkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Mereka mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari bahaya-bahaya Ghazwul Fikri ini. Sekian materi dari saya. Sedangkan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan Ghazwul Fikri. Yang pertama, agar umat muslim dibuat miring pikirannya dan dibuat lebih mengikuti pemikiran orang barat. Yang kedua, kemudian secara harus, umat muslim dipaksa untuk mengikuti sebagian dari gaya, perilaku, dan pola pikir orang barat. Yang ketiga, pada tahap selanjutnya diharapkan kaum muslimin beriman pada sebagian ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi kafir terhadap sebagian yang lainnya. Yang keempat,
membuat generasi kaum muslimin mengikuti syahwat dan meninggalkan sholat. Yang kelima, memurtadkan umat muslim. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Quran Surat Al-Isra ayat 73. Sarana dan media Ghazul Fikri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sarana Ghazul Fikri. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting pada penentuan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi target utama dari Ghazul Fikri. Contoh praktek Ghazul Fikri yang telah dilakukan pada bidang pendidikan adalah mengurangi bahkan meniadakan pendidikan agama di sekolah atau media belajar yang lainnya. Yang kedua, sejarah. Sejarah adalah cerita masa lalu tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi dan memberi pelajaran bagi kita. Ghazul Fikri di sini adalah berusaha menyembunyikan sejarah dari tokoh-tokoh Islam yang memiliki cerita yang hebat dan hanya menampilkan tokoh-tokoh kafir dengan cerita yang sesat. Yang ketiga, ekonomi. Dalam dunia ekonomi ada sebuah moto yang mengatakan, mencari untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Terkadang moto tersebut diambil terlalu dalam tanpa adanya penyaringan, sehingga tidak lagi memperhatikan halal atau haramnya pendapatan dari sisi ekonomi. Yang keempat, hukum. Ghazul Fikri pada aspek hukum adalah penggunaan acuan hukum warisan kolonial yang masih dipertahankan sebagai hukum yang berlaku dan penghapusan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam hukum Islam, korban pelaku kejahatan dilindungi dan pelakunya dihukum seberat-beratnya, seperti pemotongan tangan bagi pencuri dan rajam bagi penjina. Hal ini dilakukan agar perbuatannya tidak terulang dan orang lain takut untuk berbuat yang sama. Tapi sebaliknya, hukum Barat malah memihak pelaku kejahatan, sehingga dengan hukuman hanya beberapa tahun penjara dan akan ada kemungkinan bahwa pelaku kejahatan tidak akan jera. Yang kelima, media massa. Media massa adalah aspek yang paling banyak Ghazul Fikri. Contohnya, media televisi, di mana sekarang banyak acara-acara yang tidak mendidik, tak bermanfaat, dan merusak. Selanjutnya, media Ghazul Fikri. Yang pertama, tasyik, yaitu menimbulkan keraguan dan pendangkalan dalam jiwa umat muslim terhadap Islam. Sasarannya Al-Quran dan Al-Hadis, di mana teori bohong tentang isi Al-Quran dan Al-Hadis disebarkan untuk membuat umat muslim bingung dan pusing sendiri dan akhirnya ragu-ragu dengan kitabnya sendiri. Yang kedua, tasybih. Upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan umat muslim terhadap Islam dengan menggambarkan Islam secara buruk, seperti teroris yang mendasari dari agama Islam. Yang ketiga, tajwid. Perlarutan campur aduk antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Tujuannya jelas, yaitu agar tidak ada lagi jarak pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya yang tak pantas, sehingga umat muslim tidak bisa membedakan mana pemikiran dan budaya Islam dan mana yang bukan. Yang keempat, tagrib. Mendorong umat muslim untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, dan gaya hidup orang-orang barat, berusaha untuk menghapuskan nilai-nilai Islam dari jiwa umat muslim dan mengisinya dengan nilai-nilai barat yang menyimpang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.